الحمد لله الذي جعل السماوات والأرض وما فيها ليدل على أنه بكل شيء قدير، فأسلم إليه من آمن به وعانده من ضل عن سواء السبيل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المسؤول في تيسير كل عسير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سالكين سبل النجاة والناجين من عذاب السعير. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. اتقوا الله ما استطعتم لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izinnya kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat dengan harapan semoga rangkaian ibadah kita dicatat, dibalas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang singkat ini, khatib akan menyampaikan tema maksiat yang paling besar. Dan juga pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sungguh hanya dengan takwalah kita dapat mengisi kehidupan ini dengan segala sifat-sifat kebaikan dan menghindar dari sifat tercela. Di antara sifat tercela yang merupakan warisan iblis adalah kesombongan. Sombong adalah menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insan mahallul khata wan nisyan. Tapi menjadi kewajiban manusia itu sendiri untuk berusaha menghindarkan diri dari kesalahan. Terkadang manusia merasa amat berat dalam mengekang diri dari kemaksiatan karena bisikan nafsu yang tiada henti berhembus seperti angin yang terus memenuhi kehidupan ini. Oleh sebab itu, hendaknya manusia selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan kebiadaban nafsu yang ada dalam diri manusia sendiri. Karena hanya Allah lah yang dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan nafsu ini. Bersegeralah memohon pengampunan kepadanya disertai dengan penyesalan setulus hati. Namun jika dia melakukan kemaksiatan tanpa ada penyesalan karena memandang remeh suatu kemaksiatan atau merasa sombong atas tindakan kemaksiatan itu, maka sesungguhnya orang itu telah terperosok ke lubang kesalahan dua kali. Lubang pertama adalah kesalahan itu sendiri, dan lubang kedua adalah kesalahan atas keberaniannya menyengaja mengerjakan sebuah kesalahan. Inilah maksiat kepada Allah yang paling besar. Inilah kedurhakaan yang pernah dilakukan oleh iblis kepada Allah, yaitu dengan sengaja membangkang apa yang diperintahnya.
Padahal iblis mengerti sepenuhnya bahwa melawan perintahnya berarti melakukan makar kepadanya. Inilah jenis maksiat yang tidak bisa diharapkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan, setiap maksiat timbul karena dorongan nafsu, masih ada harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun setiap maksiat yang lahir karena dorongan rasa sombong, maka sungguh tidak ada harapan pengampunan darinya. Karena demikianlah kedurhakaan yang dilakukan iblis berawal dari rasa sombong, dan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dengan memakan buah khuldi berawal dari dorongan syahwat. Oleh sebab itu, hendaknya dapat diambil pelajaran bahwa kesombongan merupakan kemaksiatan yang tidak dapat diampuni, karena kesombongan itu pada hakikatnya hanya milik Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma qazabtuhu finnar, wa fi riwayatin wala ubali. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, sifat sombong itu selendangku, keagungan adalah busanaku. Barang siapa yang merebut salah satu dariku, akan aku lempar ia ke neraka, dan aku tidak peduli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong. Jika dapat dibayangkan bagaimana posisi orang-orang yang tidak disukai Allah di akhirat kelak, sedangkan dunia dan akhirat adalah miliknya, pastilah Allah Subhanahu wa taala memberinya tempat yang buruk. Sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud menjelaskannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun hanya seberat zarrah. Lantas ada seseorang yang berkata, sesungguhnya ada laki-laki yang suka berpakaian indah dan bersandal bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan suka keindahan. Sombong adalah menentang kebenaran dan memandang rendah orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat sombong ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم انصر من نصر الدين واحفظ من خذل المسلمين وعلى كلمتك إلى يوم الدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة